Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini masih dalam pembahasan hal. Dan masuk di bait 340. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa sabaqa halin ma biharfin jurra qad abaw wala amna'uhu faqad warad. Ini belum masuk dalam pembahasan yang diperselisihkan. Iya. Kata beliau, hal mendahului apa yang dijer dengan huruf jer. Maksudnya sahibul halnya dijer dengan huruf jer. Kan sahibul hal itu kan bisa marfu, bisa mansub, bisa juga apa? Majrur. Kemarin sudah kita lihat pembahasan bahwa hal, sahibul hal boleh diakhirkan, kemudian halnya boleh dikedepankan. Kemudian sekarang beliau bilang hal mendahului sahibul hal yang dijar dengan huruf jar qad abau. Sungguh para ulama bahasa telah enggan untuk membolehkannya. Wala amna'uhu faqad warad. Kata Ibnu Malik, dan saya tidak melarangnya karena hal itu telah datang dalam kalamnya orang Arab. Dalam kalamnya orang Arab. Kata Ibn Aqil rahimahullah, madhabu jumhurin nahwiyin. Madhabnya mayoritas ulama nahwu. Annahu la yajuzu taqdimul hal ala sahibihal majruri bi harfin. Bahasanya tidak boleh hal mendahului sahibul hal yang majrur dengan huruf. Berarti di sini kalau majrur dengan huruf mudhaf tidak apa-apa kan? Tapi nanti pembahasannya. Sebentar, nanti pembahasannya di bait berikutnya. Ini yang dijar dengan huruf dulu. Fala taqul fi, tidak boleh antum katakan pada marartu bihindin jalisatan, ini kan boleh. Tidak boleh antum bilang marartu jalisatan bihindin. Paham ini yang dia tidak boleh kan? Dia tidak bolehkan kalau sahibul halnya majrur dengan huruf jar, kemudian halnya di mana? Mendahuluinya. Ini pendapat ulama nahwu. Wa dhahab al-Farisi wa Ibnu Kaisan wa Ibnu Burhan ila jawazi dalik. Al-Farisi, Ibnu Kaisan dan Ibnu Burhan berpendapat boleh hal tersebut. Wa tabaahumul musannif, kata Ibnu Aqil, dan ini diikuti oleh siapa? Penulis, yaitu Ibnu Malik. Liwurudis sama'u bidalik, karena ada sama didengar dari orang Arab hal tersebut. Wa minhu qauluhu, di antaranya adalah perkataannya penyair, la in kana bardul ma'i haymana sodian ilayya habiban innaha lahabibu. Mana dia? Kata beliau, haimana dan sodian, fahaimana dan wasodian, halan minat domiril majrur bi ila, yaitu ilayya, wahaliya. Itu kata haimana dan sodia, itu hal, keduanya hal. Kenapa duanya hal? Karena nanti akan datang pembahasan penulis, hal boleh ta'addud. Hal boleh berbilang. Hal boleh apa? Berbilang. Jadi ini haimana dan sodian hal, dua-duanya i'rabnya hal. Hal dari siapa? Itu hal dari ya yang dijar dengan apa? Ila. Paham kan? Berarti boleh dong yang majrur dengan huruf jar dikebelakangkan dan halnya dikedepankan. Berdasarkan ini. Demikian pula wa qauluhu, dan perkataan penyair, fa in taku ad-dadun asibnan wa niswatun falan yadhabu fargon bi qatli hibali.
yang mereka jadikan syahid adalah fargon. Hal dari qatl yang dijar dengan siapa? Huruf jar, bi. Kata beliau, fargon hal min qatlin. Hal dari qatl yang dijar dengan bi. Paham kan? Ini Ibnu Malik kuatkan. Wa amma taqdimul hal ala sahibi hal marfu wal mansub fa jaiz. Adapun hal dikedepankan atas sahibul hal yang marfu dan mansub boleh. Nah, ja'a dohikan Zaidun wa darabtu mujarradatan Hindan. Paham kan? Jadi yang mereka perselisihkan ini kalau dijar dengan huruf jar. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau, wala tujiz halan minal mudhafi lahu illa idza qadal mudhafu amalahu au kana juz amalahu udifa au mitla juz'ihi fala tahifa. Ini berikutnya dijar dengan mudhaf. Tidak boleh katanya hal, tapi ini bukan lagi masalah dikedepankan atau diakhirkan tadi. Ini secara umum lagi belum berbicara. Tidak boleh katanya hal dari mudhaf lahu. Maksudnya mudhaf lahu, mudhaf ilaih. Tidak boleh katanya hal dari mudhaf pun ilaih. Jadi rata-rata itu hal itu dari apa? Mudhaf. Misalnya antum katakan ja'a Abdullahi rokiban. Ja'a Abdullahi rokiban. Ini rokiban hal dari mana? Dari abdu, bukan hal dari Allah. Anu paham ini? Jadi tidak boleh hal dari mudhaf lah. Illa kecuali idza tadal mudhaf amalah. Kecuali mudhaf mengharuskan amal kepada mudhafun ilaih. Iya, au kana juz'a mahalahu udhifa, atau dia merupakan bagian terhadap yang diidhofakan. Au mitla juz'ihi, atau seperti sebagiannya dari mudhafnya. Fala tahifa, maka jangan kamu pernah lalai dari syarat-syarat ini. Artinya, jadi asalnya tidak boleh. Asalnya tidak boleh hal dari mudhafun ilaih. Kecuali mudhaf beramal pada mudhafun ilaih. Dah sebagai ma'mulnya asalnya. Asalnya ini mudhafun ilaihnya ma'mulnya. Iya kan? Atau sudah seperti bagian dari mudhaf. Atau dia bagian dari mudhaf atau seperti bagian dari mudhaf. Maka jangan pernah kamu keliru atau salah dalam syarat-syarat ini. Karena asalnya tidak boleh. Karena asalnya apa? Tidak boleh. Kata beliau, la yajuzu maji'ul hal minal mudhaf ilaih. Langsung beliau bilang, tidak boleh hal datang dari mudhafun ilaih. Illa idza kana al mudhafu mimma yasihu amaluhu fil hal. Ini dia bilang, kecuali mudhafnya itu dari apa yang bisa beramal pada hal. Jadi tadi itu ketika kita baca illa idza qadal mudhafu amala, kecuali kalau mudhaf itu mengharuskan beramal padanya. Padanya ini kan kembali ke mudhafun ilaih paling dekat. Aduh, paham gak ini? Yang Anda bilang tadi kan beramal kepada mudhafun ilaih. Karena kita berbicara kepada mudhafun ilaih. Ternyata itu amaluhu maknanya kembali ke hal, kembali kepada yang sebelumnya. Wala tujiz halan. Anu paham? Jadi kembali kepada yang paling apa? Jauh. Ini dari mana kita tahu? Dari pembahasan di syarah. Dari pembahasan apa di syarah. Ini menunjukkan butuh penjelasan. Jadi belum bilang, tidak boleh datang hal dari mudhaf ilaih kecuali kalau mudhaf dari apa yang bisa beramal kepada hal. Jadi amalahu garis beramal kepada halan tadi yang sebelumnya. Bukan beramal kepada mudhafun ilaih. Jelas ya? Iya. Kasmul fa'il wal masdar wa nahwihima. Seperti isim fa'il, masdar dan semisalnya. Mimma tabdammana ma'nal fi'il. Dari apa-apa, semisalnya dari apa-apa yang mengandung makna fi'il. Yang mengandung makna fi'il.
Fatakul, maka antum katakan hada doribu hindin mujarrodatan. Ini mujarrodatan hal dari mana? Enggak. Hal dari mudhof nilai. Kan kita pembahasannya enggak boleh hal dari mudhof nilai kecuali mudhofnya itu beramal juga, bisa beramal pada apa? Hal. Kan dorib beramal pada hal. Itu maksudnya. Jadi dia mudhof sekaligus beramal pada apa? Hal. Anda paham? Karena ini kan kalau kita contohkan dorib hindi mujarrodatan. Bedakan dengan ya Abdullah ya Ja'a Abdullahi dohikan misalnya. Dohikan. Coba bandingkan ini kata. Doribu hindi mujarrodatan. Jadi pada Ja'a supaya sama Ja'a doribu hindi mujarrodatan. Ini mujarrodatan hal dari mana? Halnya hindin, halnya mudhofun ilai. Padahal dia dijadikan dengan siapa? Mudhof kan, asalnya hal tidak boleh datang sebagai halnya siapa? Mudhofun ilai. Tapi di sini boleh. Kenapa? Karena ini dorib beramal juga pada mujarrodatan. Ada paham? Dia beramal pada apa? Mujarrodatan. Bandingkan dengan Ja'a Abdullah dohikan. Boleh nggak dohikan hal dari Allah? Itu pertanyaannya. Tidak boleh. Kenapa? Karena abdu tidak beramal pada apa? Dohikan. Paham perbedaannya? Karena abdu tidak beramal pada apa? Dohikan. Yang beramal pada dohikan siapa? Itu Ja'a. Amin. Jadi bukan mudhof. Paham syarat pertama? Jadi boleh, asalnya tidak boleh. Hal tidak boleh datang sebagai halnya mudhofun ilaih. Kecuali illa idza tadol mudhofu amala. Kecuali kalau mudhof beramal pada hal. Anda bisa pahami? Paham? Kecuali mudhof beramal pada hal. Paham si bawah tak? Masa? Jadi selama ini itu hal diamini sama fi'il. Fi'il. Bukan sahibnya. Bukan sahibnya. Bukan sahibnya. Tapi kalau sahibnya bisa beramal amalan fi'il, maka bisa itu sahib sebagai sebagai apa? Sahibul hal. Dari boleh dia yang menjadi sahibul hal bukan fi'il, bukan ini, bukan mudhof, tapi dari mudhofun ilaih. Anu paham? Kan ini sebenarnya kan dari mudhof, hin mudhofun ilaih. Artinya tidak ada bedanya sebenarnya Abdullah. Paham? Seharusnya kan kalau seperti ini Abdullah dohikan kan hal dari abdu, bukan hal dari apa? Allah. Kenapa bisa? Karena asal daripada halnya mudhof, bukan halnya mudhofun ilaih. Kecuali, paham kan? Boleh dia hal dari mudhofun ilaih, boleh hal dari mudhofun ilaih. Paham? Kalau kapan? Kalau mudhofnya bisa beramal pada mudhofun, bisa beramal pada hal. Seperti dorib isim fa'il, beramal amalan fi'il. Itu syarat pertama itu, illa. Jadi saya baca ulang. Beliau bilang la yajuzu maji'ul hal minal mudhaf. Jadi yang beliau contohkan itu adalah yang dikecualikan. Tidak boleh hal datang dari mudhafun ilaih. Maksudnya datang menjelaskan keadaan mudhafun ilaihnya. Dia mudhafnya. Illa kecuali idza kana al mudhaf, kecuali kalau mudhafnya mimma yasihu amaluhu fil hal. Kecuali mudhafnya bisa beramal kepada apa? Hal. Maka jawabannya mudhafun ilaih bisa menjadi sahibul hal. Paham? Kan asalnya mudhafun ilaih tidak boleh menjadi sahibul hal. Tapi kalau mudhafnya itu bisa beramal kepada hal, maka mudhafun ilaihnya boleh menjadi sahibul hal. Boleh menjadi sahibul hal.
seperti isim fa'il, isim masdar dan semisalnya dari apa yang terkandung padanya makna fi'il. Fatakul hada doribu hindin mujarrodatan. Pertanyaannya, mujarrodatan halnya siapa? Tentunya bukan dorib, karena dia muannas di sini kan. Berarti hal dari hindin. Wah, hal dari mudhof nilai. Apakah boleh? Paham pertanyaannya? Boleh. Kenapa? Karena sekarang mudhof apa? Mudhof beramal pada hal. Jelas kan? Ini kata wa ajabani qiyamu Zaidin musri'an. Lihat, wa ajabani qiyamu Zaidin musri'an. Ini musri'an, hal dari qiyam atau Zaidin? Zaidin. Padahal namanya hal itu kan biasa datang untuk mudhof, bukan mudhofun ilai. Tapi di contoh ini boleh. Kenapa? Karena qiyam masdar beramal-amalan fi'il. Dia bisa beramal pada musri'an. Dipahami ini? Maka bisa di sini. Wa minhu qaulu ta'ala, di antara firman Allah Ta'ala, ilaihi marji'ukum jami'an. Ini jami'an, hal dari mana? Dari kum. Mudhofun ilai. Bukan dari mudhof. Kenapa bisa? Karena marji beramal amalan siapa? Fi'il. Paham? Kan dia masdar mimi. Kan dia adalah masdar apa? Mimi. Wa minhu qaulu syair, di antaranya perkataan penyair, Takulu benati innantila koka wahidan ilar rau'i yauman tarikila abalia. Perhatikan kata wahidan itu innantila koki innantila koka itu wahidan, hal dari mana? Kaf. Padahal dia mudhofun ilai. Paham? Dibolehkan. Kenapa? Karena intilak adalah siapa? Masdar. Beramal-amalan fi'il dan dia beramal pada wahidan. Beramal pada apa? Wahidan. Selesai. Ini yang pertama. Itu bait yang pertama itu. Wala tujiz halan minal mudhofilah illa idaktadol mudhofu amalah. Tidak boleh hal datang menjelaskan keadaan mudhofun ilai kecuali mudhof itu mengharuskan beramal pada hal. Jelas kan? Selesai. Kemudian berikutnya, wa kadzalika yajuzu maji'ul hal minal mudhof ilai idza kana al mudhof juz'an minal mudhof ilai. Ini bait yang kedua, au kana juz'a ma lahu udifa, atau bagian dari apa yang diidofakan kepadanya. Boleh datang hal dari mudhof ilai kalau mudhof adalah bagian dari mudhof ilai. Paham kan? Atau mitlu juz'ihi, atau sudah seperti bagiannya. Fi sihatil istighna'i bil mudhof ilai anhu. Karena bisa merasa cukup dengan mudhof ilai darinya. Artinya walaupun mudhof hilang tidak mengapa. Dicukupkan dengan mudhofun ilai. Boleh. Famitalu huwa juz'un minal mudhof ilai. Contoh, dia merupakan bagian dari mudhof ilai. Wa naza'na ma fi sururihim min gillin ikwana. Fa ikwana hal minad dhamiril mudhof ilai. Sudur. Yaitu ikwanan hal dari him. Paham kan? Hal dari mana? Hal dari him. Sudur. Apakah bagian dari him? Itu pertanyaannya. Sudur. Bagian dari him? Hah? Iya kan? Kan hatinya. Kan kami hilangkan dari dalam hati mereka. Hati. Bagian dari mereka? Kan begitu bagiannya. Maka boleh di sini. Boleh datang hal dari mudhofun ilai, bukan hal dari mudhof. Jadi ikhwanan bukan hal dari sudur, padahal dia bukan masdar. Paham kan? Tapi hal dari apa? Mudhofun ilai itu him. Boleh. Kenapa? Kata beliau wasudur juz'un minal mudhof ilai.
Sudur adalah bagian dari mudhaf ilaih. Sama. Wa mitalu ma huwa mitlu juz'il mudhaf ilaih. Contoh yang seperti bagian dari mudhaf ilaih. Fi sihatil istighna'i, dalam hal bisa merasa cukup bil mudhaf ilaih anhu, dengan mudhaf ilaih darinya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa." Hanifa hal dari mana? Hal dari mana? Millah atau Ibrahim? Hal dari Ibrahim. Ibrahim apa? Mudhafun ilaih. Bisa di sini karena boleh kita katakan pada selain Al-Qur'an anittabi' Ibrahim hanifa. Kenapa? Karena millah bukan bagian dari Ibrahim, tapi apa? Sudah seperti bagian dari Ibrahim. Karena kenapa? Kalau antum hilangkan millah, tidak mengapa. Antum paham ini? Orang sudah paham. Kan bisa. Anittabi millata Ibrahim. Ikutilah millah Ibrahim. Sama dengan kita katakan ittabi Ibrahim. Paham? Ikutilah siapa? Ibrahim. Jelas? Jelas ini? Ini maksudnya sudah seperti sebagiannya. Fahani panhal min Ibrahim wal millah kal juz'i minal mudhaf ilaih. Al millah seperti sudah bagian dari mudhaf ilaih, yaitu Ibrahim. It yastihul istighna bil mudhaf ilaih anha. Karena sudah sah, bisa merasa cukup dengan mudhaf ilaih darinya. Falau qila fi ghairil Qur'an, seandainya dikatakan pada selain Quran, anit tabi Ibrahim hanifa la sahha, itu benar. Itu bisa. Paham kan? Fa illam yakunil mudhaf mimma yastihu ayya'mal fil hal. Jika mudhaf dari apa yang tidak bisa beramal pada hal, wala huwa juz'un minal mudhaf ilaih, bukan pula bagian dari mudhaf ilaih, wala mithl juz'ihi, tidak pula seperti bagiannya, maka lam yajuz ayyaji al hal minhu, maka tidak boleh untuk datang hal darinya. Itu saja contohnya. Ja Abdullahi dohikan. Dah, maka boleh bilang tadi di bait syair tadi, ingat baik-baik itu, fala tahiqa, fala tahifa, jangan pernah antum lalai dari syarat itu. Karena sebenarnya ini, ja Abdullahi dohika. Kau perhatikan itu abdu. Ya kan? Kan abdu tidak beramal pada dohika. Ya kan? Berarti batal. Apakah abdu bagian dari Allah? Tidak sama sekali. Apakah abdu sudah seperti bagian dari Allah? Tidak sama sekali. Kan antum tidak bisa katakan ja'allahu dohika untuk menggantikan abdu. Pamin. Berarti di situ tidak boleh. Jelas? Jelas ini? Itu syaratnya. Fala tahifa. Jangan pernah antum lalai dari syarat itu. Iya. Fala takul ja'a gulamu hindin dohikatan. Tidak boleh. Tentunya khilafan lil Farisi. Berbeda dengan Al-Farisi. Karena Al-Farisi mengatakan boleh saja. Tidak ada masalah. Ya. Wa qaulu Ibnul Musannif. Perkataan anaknya penulis. Yaitu anaknya Ibnu Malik rahimahullah. Inna hadhihi suratu mamnu'a bila khilaf. Bentuk ini tidak boleh. Ya. Bentuk ini tidak boleh berdasarkan apa? Kesepakatan. Bentuk ini tidak boleh berdasarkan kesepakatan. Jelas kan? Bentuk ini tidak boleh berdasarkan kesepakatan. Kalau kata Ibnu Malik, tapi kata Ibnu Aqil, laisa bijayyid. Ucapan anaknya Ibnu Malik ini tidak bagus karena belum menukil kesepakatan. Padahal ada siapa tadi? Ada Al-Farisi yang menyelisihinya. Maka belum bilang tidak bagus. Fa inna madhhab Al-Farisi jawazuha. Karena madhabnya Al-Farisi boleh. Kama taqaddam sebagaimana tadi. Wa mimma naqalahu anhu Asy-Syarif Abu Sa'adat Ibnu Syajari fi amalihi. Di antara yang menukil darinya adalah yaitu dari Al-Farisi ada Abu Sa'adat Ibnu Syajari dalam amalinya. Jelas kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya. Kemudian bait syair berikut. Wal halu yunsab bi fi'lin surrifa au sifatin asbahatil musarrifa au sifatin asbahatil musarrafa. Fajaizun taqdimuhu kamusri anda rohili kamusri anda rohilun wa mukhlisun zaidun da'a. Masya Allah.
Hal kalau dia dinasab dengan fi'il yang mutasarrif atau sifat yang mirip dengan yang ditasrif, maka boleh dikedepankan. Hal jika dia dinasab dengan fi'il yang mutasarrif atau sifat yang mirip dengan yang ditasrif, maka boleh dikedepankan halnya. Seperti contoh musri'an darohilun wa muklison zaidun da'a. Kalau musri'an darohilun ini dinasab dengan sifat yang mutasarrif kan, atau muklison zaidun da'a dikedepankan kan dia diawali oleh fi'il yang mutasarrif, bukan fi'il jamid. Masya Allah. Mudah saja kata beliau, yajuzu taqdimul hal ala nasibiha. Boleh hal dikedepankan daripada penasabnya, itu fi'ilnya. In kana fi'ilan mutasarrifan. Kalau dia berupa fi'il yang mutasarrif. Au sifatan tusbihul fi'ilal mutasarrif. Atau sifat yang mirip dengan fi'il yang mutasarrif. Wal muradu biha ma tadammana makna fi'il wa huruf. Yang diinginkan dengan sifat yang mirip dengan fi'il mutasarrif adalah apa yang ada padanya makna fi'il dan hurufnya fi'il. Wa qabila ta'nid, dia bisa menerima ta'nid, wa tatniyah, musanna, wal jama' bisa dijamak. Kasmul fa'il, wasmul maf'ul, wasifatul musyabbahah. Ini kan? Iya. Fa mithalu taqdimu halal fi'il mutasarrif. Contoh dia mendahului fi'il mutasarrif. Mukhlison zaidun da'a. Asalnya apa ini? Da'a zaidun mukhliso. Paham kan? Cuman jangan anggap itu zaidun fa'ilnya da'a. Bukan. Itu kan sudah ma'ruf bagi kita kan. Fa'ilnya da'a bukan zaidun. Tapi siapa? Dhamir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke zaid. Jadi mukhlison naatnya siapa? Apa? Halnya siapa? Halnya siapa? Halnya dhamir mustatir. Paham kan? Halnya dhamir mustatir. Yang kembali kepada zaid. Pada fi'il mutasarrif. Karena da'a yad'u. Da'watan. Wa taqaddamat alil hal. Dan hal mendahulinya. Wa mithalu taqdimiha ala sifatil musyabbaha lahu. Contoh dia mendahului sifat yang mirip dengan fi'il musri'an darohil. Mudah. Ya, kan ada hurufnya fi'il dan maknanya. Paham kan? Ada hurufnya fi'il dan maknanya. Fa in kana nasib lah fi'il ghair mutasarrif. Kalau menasabnya adalah fi'il yang tidak mutasarrif, tidak ada pecahannya, lam yajuz taqdimu alai, tidak boleh dikedepankan atasnya. Fatakul ma ahsana zaidan dohikan. Ahsana kan fi'il apa? Fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub mutasarrif atau tidak? Tidak. Dia selalu begitu. Kalau fi'il diubah ke ta'ajjub, selalu ma ahsan. Ya kan? Selalu ma ahsan. Tidak ada ma ahsana, ma ahsanu, ma ahsana. Tidak ada. Iya. Wala taqul dohikan ma ahsana zaidan. Tidak boleh. Lianna fi'ila ta'ajjubi ghairu mutasarrifin fi nafsihi. Karena fi'il ta'ajjub tidak mutasarrif. Tidak ada pecahan pada dirinya. Fala yutasarraf fi ma'mulihi. Maka tidak diamalkan pada ma'mulnya. Maksudnya tidak ada di sini tidak ada perubahan pada ma'mulnya. Ketika dia tidak berubah tasrifnya, maka ma'mulnya tidak berubah. Artinya tahu tidak berubah, tidak diubah susunannya. Paham? Perhatikan maknanya ini. Li'anna fi'ila ta'ajjubi ghairu mutasarrifin fi nafsihi. Karena fi'il ta'ajjub tidak berubah pada dirinya. Maksudnya tidak ada tasrif dalam dirinya. Fala yutasarrafu fi ma'mulihi. Maka tidak diubah juga pada ma'mulnya. Yaitu dalam bentuk susunannya. Yaitu dalam bentuk apa? Susunannya. Wa kadzalika in kana nasibul hasifatun tusbihul fi'ilil mutasarrif. Demikian pula kalau yang menasabnya adalah sifat yang mirip dengan fi'il yang mutasarrif ka'af'ala at-tabdil. Seperti af'al tabdil. Af'al tabdil. Apakah dia afan? Bukan yang mirip, yang tidak mirip. Tadi. Wa kadzalika in kana nasibu laha sifatun la tusbihul fi'lal mutasarrif. Paham? Demikian pula kalau yang menasabnya adalah sifat
yang tidak mirip dengan fiil mutasarrif. Kan tadi kan harus fiil mutasarrif atau sifat yang mirip dengan fiil mutasarrif. Kalau fiilnya tidak mutasarrif atau sifat tidak mirip dengan fiil mutasarrif, berarti juga apa? Tidak boleh. Seperti apa kalau sifat yang tidak mirip? Ka'af'al atau tafdil. Seperti af'al yang berfungsi untuk tafdil. Maksudnya isim tafdil. Apakah isim tafdil bisa dimutanna? Bisa jamak? Kan begitu. Paham ini? Lam yajuz taqdimuha alaih. Kalau sifatnya berupa isim tafdil, tidak boleh. Hal mendahulunya. Wadhalika li'annahu la yusanna wa la yujma' wa la yu'annas. Karena isim tafdil tidak pernah dimutanakan, tidak pernah dijamak, tidak pernah dimu'annas. Maksudnya af'al misalnya gini. Ahsan. Aku kan bilang begini toh. Zaidun ahsanu min amrin. Az-Zaidani ahsanu min amroini. Az-Zaiduna ahsanu min amruna. Kan selalu mufrad. Tidak dimutsanna, tidak dijamak. Dan tidak di mu'annas itu af'al menjadi ahsan menjadi ahsana. Enggak. Kalau dia mu'annasnya wazan lain, yaitu fu'la. Jadi ahsan untuk laki-laki, kalau untuk mu'annasnya siapa? Husna. Enggak sama dengan yang sebelumnya, dorib. Bisa kan doribun, doribatun. Itu namanya di mu'annas. Ini enggak. Kalau mau di mu'annaskan wazan lain. Antum bisa paham ini? Kalau di mu'annaskan dia bisa mu'annas, tapi diwazankan dengan wazan yang lain. Jelas kan? Itu yang perlu untuk pahami. Falam yutasarraf fi nafsihi, falam yutasarraf fi nafsihi, maka dia tidak ditasrif pada dirinya. Fala yutasarrafu fi ma'mulihi, maka dia juga tidak boleh diubah dalam ma'mulnya. Fala taqul Zaidun dhahikan ahsanu min amrin. Paham ini? Kan Zaidun dhahikan ahsanu min amrin. Tidak boleh. Bal yajibu ta'khirul hal. Bahkan wajib halnya diakhirkan. Antum bilang apa? Fatakul Zaidun ahsanu min amrin dohikan. Jelas? Jelas ini ya? Alhamdulillah. Setelahnya nanti itu ya. Setelahnya lagi, masalah lain lagi. Mudah-mudahan sisa sekali ya. Kali hal. Hal panjang kalau di sini. Malah tamis pendek. Tamis hanya berapa bait. Terus pembahasannya pendek sekali.